Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan staf redaksi Suara Bengkulu dan Suara Indonesia sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Gubernur Bengkulu dan jajarannya dengan mengundang Ustadz Abdul Somad dalam rangkaian kegiatan HUT Emas ke-50 Provinsi Bengkulu. Akhirul kalam kepada pemirsa setia dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menyaksikan ceramah Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke Makkah membawa lemang. Sudah lama berceramah, inilah rasanya menengok ke bawah gamang. Tinggi betul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai ke airport tadi langsung disambut Bapak PRT Gubernur dan diberikan kesan pertama, itulah dia namanya batik bersurek. Saya mau menunjukkan batu rafflesia. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di hari petang. Jamaah jangan melambai, isi ceramah Ustadz bisa hilang. Ada apa dengan batik bersurek? Ternyata di batik itu ada surek. Surek itu apa? Surat. Surat itu apa? Tulisan Arab. Ustadz Somad, ini tulisan-tulisan Arab. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Artinya apa? Orang Bengkulu sejak dulu tidak ada yang buta huruf Al-Quran. Di batiknya bukan sekedar gambar, di batiknya bukan sekedar tulisan, tapi tulisan huruf-huruf Al-Quran. Kalau ada orang Bengkulu tak bisa baca Quran, pindah dari Bengkulu. Ini menunjukkan masyarakat Bengkulu masyarakat yang religius, agamis, cinta kepada Allah. Betul? Makanya di hari ulang tahunnya yang ke-setengah abad, ulang tahun emas, ulang tahun yang ke-50, yang dipanggil Ustadz, bukan penyanyi dangdut pakai rok pendek.
Hai bupati wali kota, hai para gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau memperingati ulang tahun gubernur, ulang tahun bupati, ulang tahun wali kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi, tirulah apa yang dilakukan Bengkulu. Begitu orang Bengkulu bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini mensyukuri nikmat Allah, dibuatkan pentas, dipanggil penyanyi, tingginya 160 cm, kainnya 50 cm, ditutup lutut terbuka bahu, ditutup bahu terbuka lutut, lutut bekudis hitam pula. Yang menonton di bawah atu-atu, meleleh air liur menengok penyanyi dangdut. Menengok penyanyi dangdut meniti air liur, balik ke rumah meniti air mata. Tapi orang Bengkulu bersyukur kepada Allah dengan cara mendengarkan tabligh akbar. Dibuat pentasnya di mana? Di halaman masjid. Supaya apa? Mendapatkan pahala i'tikaf, karena dari dalam masjid keluar masjid tidak putus shaf. Allahu Akbar. Dari mulai Adinda Qari'ah tadi naik ke pentas membaca ayat Quran, sampai hari ini sudah 3 gulung tisu habis. Bukan karena keringat kepanasan, tapi ingus dan air mata tak berhenti meleleh. Apa yang Ustaz tangiskan? Adikku, mungkin nikmat Allah pada dirimu tak sempurna, tapi rupanya ada yang lebih sempurna. Engkau hafal Al-Quran dan juara di musabaqah tilawatil Quran nasional, mendapatkan beasiswa dari Bapak Menteri Agama. Matanya terpejam tapi hatinya terbuka. Dipejamkannya mata, nampak ayat-ayat Al-Quran itu mengalir. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham, kenapa anak gadis Bengkulu bisa hafal Quran padahal tidak menengok ayat Quran, padahal tidak membuka ayat Quran? Kenapa? Karena memang dari dulu Bengkulu sudah tertulis di kainnya, di bajunya ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi orang Bengkulu tidak meninggalkan darah seni. Itulah mengapa ada tetap bunga. Bunga apa? Rafflesia. Masya Allah, negeri ini disebut dengan tanah bumi Rafflesia. Lalu kemudian begitu tadi, setelah disambut dengan batik Busure, disambut pula dengan seni. Seni batik sudah. Seni apa lagi Ustaz disambut tadi? Dengan seni tari. Tapi mohon maaf, dulu pernah saya ditanya oleh kabupaten, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menyambut tamu dengan tari persembahan? Katanya tari persembahan itu syirik, karena sembah. Kalau kamu katakan persembahan itu syirik, kalau begitu tak usah buat tari persembahan. Lalu tari apa? Tari welcome. Welcome, selamat datang. Tari welcome tetap juga tidak baik Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis rambutnya terbuka. Datang kalian ke Bengkulu, tadi yang menari rambutnya tertutup semua pakai jilbab. Hanya saja ketika mereka menari saya menunduk. Kenapa Ustaz menunduk? Karena anak gadis cantik-cantik. Kalau saya tengok kamera jamaah ke mata saya, maka saya menunduk. Maka usul saya ke depan akan datang, tari tetap ada, tapi dilatihlah anak-anak TK. Setuju? Jadi nanti tamu-tamu, menteri-menteri, pejabat-pejabat datang dari Jakarta, disambut dengan tarian tradisi Bengkulu, tapi anak TK. Memangnya kalau anak gadis kenapa? Kalau anak TK yang menari, menengok anak TK, ingat kita anak di rumah. Tapi menengok anak gadis, lupa bini di rumah. Setuju? Cantik, bagus, pakaiannya sopan, roknya tadi panjang. Nah, Ustaz nengok juga bro. Roknya panjang. Sementara di dalam pesawat tadi dari Cengkareng, saya dari Jakarta, dari Cengkareng ke Bengkulu,
Yang di dalam pesawat itu roknya panjang juga, cuman resleting tak berpasang. Loh, Ustaz nengok saya, tidak menengok teteh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sampai di airport berjumpa pula dengan artis Jack. Tapi bangga kita pakai jilbab juga. Rahel Maryam namanya. Saya ngefans juga yang jilbab. Mudah-mudahan yang belum pakai jilbab insyaallah. Ibu-ibu, apa kabar ibu? Sehat? Mudah-mudahan suami ibu istiqomah sama ibu aja. Ini tidak ada yang tak pakai jilbab, semuanya pakai jilbab. Ini kenapa tak pakai jilbab? Laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampai kami di airport, disambut, diberikan pula tepak sirih. Saya begitu menengok sirih langsung trauma. Karena dulu pernah waktu saya dakwah di kampung pedalaman, di suku Melayu tua, suku terasing di tengah hutan, masuk kami, kepala suku mengambil sirih, saya pun ngambil sirih. Diolesnya kapur, saya pun oleskan kapur. Diambilnya gambir, saya ambil gambir. Diberinya pinang, saya ambil pinang. Dilipatnya, saya lipat. Dikunyahnya, saya kunyah. Dia senyum, saya tak senyum. Menengok daun sirih, oh, kacau sekali. Mati sekali. Pak Gubernur berbisik, kata Pak Gubernur, sobek aja sih. Saya pun sobek sedikit, saya kunyah-kunyah sedikit. Apa maknanya? Selama engkau datang ke Bengkulu nanti, mungkin ada rasa kelat, mungkin ada rasa pahit, mungkin ada rasa pedas, mungkin rasa ada pedar. Telanlah itu sebagai nikmat. Awal mengunyah sirih terasa kelat, terasa pedar, terasa pahit. Tapi kalau kau kunyah sirih ini, insya Allah maka gigimu tidak akan dimakan ulat. Betul? Makanya nenek-nenek kita dulu, mana ada ulat menggigit giginya? Menengoknya aja ulat itu takut. Hitam. Sekarang putih, cantik gigi, rupanya gigi palsu. Artinya apa? Kalau kita berkunjung ke negeri orang, makanya ketika pesawat mendarat, langsung saya baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahlaha. Aku memohon kebaikan Bengkulu, kebaikan penduduknya, membandingkan kebaikan bumi Rafflesia. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahlaha. Aku mohon dijauhkan dari segala kejelekan kalau ada Bengkulu, dan kejelekan penduduknya. Mana anda tahu ada niat yang tidak baik dan kejelekan, tapi sampai saat ini rasanya yang saya terima semuanya kebaikan. Menunjukkan masyarakat Bengkulu sudah Islam sejak lama. Tertulis huruf Al-Quran di kain batiknya. Maka jangan sebarkan agama kepada orang Bengkulu yang sudah beragama. Itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kristen, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, Islam. Kita orang Islam tidak mengganggu non-Muslim. Wala ana abidum ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi umat Islam jangan diganggu. Orang Islam itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Masalul mu'minin, perumpamaan orang beriman, orang Islam, kamasalid nah, seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah tidak pernah memakan yang jelek-jelek. Yang dimakan lebah saripati bunga yang manis-manis. Pernah tak Bapak Ibu nengok lebah makan gulai jengkol? Maka orang Islam juga begitu. Yang dimakannya hanya yang halal-halal saja. Betul? Yang haram tidak. Dua, lebah tidak pernah mengeluarkan
dikeluarkan yang tidak baik, yang dikeluarkan lebah, madu, manis, nikmat. Tapi kalau diminum orang tidak kena penyakit diabetes mellitus, sehat walafiat. Saya jumpa dengan dokter Ustaz Somad, ya Ustaz ceramah kemana-mana, mobiler ke kiri ke kanan seluruh negeri. Apa suplemennya Ustaz makan? Tak ada, nasi putih, air putih. Ustaz harus minum madu. Sekarang madu banyak tak asli Pak Dokter. Tapi kawan saya ada yang ngasih tahu cara ngetes madu, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti asli. Ustaz jangan melukai hati kami. Kami nunggu Ustaz dari jam 10 pagi tadi di sini. Dari tadi malam Pak Ustaz. Yang dari jauh Ustaz Somad, ini hotel-hotel di Bengkulu banyak yang penuh karena mereka menginap sejak tadi malam di sini. Semua yang berangkat dari tadi malam sampai siang ini sampai pulang sore nanti, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai berangkat kemarin sore, menginap tadi malam, hotelnya dia bayar, makannya dia cari, sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sampai sore ini, sampai pulang nanti. Tapi dengan syarat selesai pengajian pulang ke rumah. Jangan sampai nanti malam jam 2 tak pulang-pulang. Istri menelpon, "Assalamualaikum abang." "Waalaikumsalam." "Abang di mana?" "Jihad." Jahat itu. Bapak-bapak sehat. Mudah-mudahan bapak-bapak istiqomah dalam iman dan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan cuma di bawah, sampai ke atas sana. Allah, naik ke atas. Jangan terlalu tinggi melambai, Bu. Nah, nampak itu tidak? Anak-anak muda naik ke atas. Anak-anak muda ku, hati-hati kalian jatuh. Asuransi belum lagi didaftarkan. Itu tinggi. Apa sebetulnya yang dicari mereka ini? Seandainya mereka datang karena ada caleg, mungkin ada pembagian sembako. Seandainya mereka datang karena Idul Adha, pembagian kupon daging kurban. Jangan-jangan ini diwajibkan Pak Gubernur. Gubernur mewajibkan bupati, bupati mewajibkan camat, camat mewajibkan kades, kades mewajibkan RW, RW mewajibkan RT. Siapa yang tak datang, non job. Ada wajibkan? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, begitulah orang beriman. Tidak pernah makan kecuali yang baik, yang keluar pun yang baik-baik. Orang beriman jangan diganggu, karena dia tak pernah mengganggu. Karena lebah tak pernah mengganggu. Lebah kalau hinggap tak ada ranting yang patah, betul? Tapi lebah kalau kau ganggu sarangnya, sampai ke kolam ikan pun kau dikejarnya. Masuk kepalamu dalam air, ditunggunya. Begitu kepalamu naik, menarik napas, ditekannya, benjol itu kepala. Jangan ganggu umat Islam. Umat Islam rahmatan lil alamin. Mari kita jaga keharmonisan ini. Orang Islam Bengkulu itu radikal. Orang Bengkulu itu teroris. Orang Bengkulu itu menulis ayat-ayat di batik mereka. Orang Bengkulu menulis-tulis Arab di baju mereka. Tapi yang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia, orang Bengkulu. Siapa yang merekat kain putih berjumpa dengan kain merah? Orang Bengkulu. Selama ini Ustaz Somad hanya tahu sejarahnya, ceritanya. Waktu SD saya yang mengajak kawan-kawan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bendera kami naikkan ke atas. Ibu Fatmawati yang sudah menjahit bendera ini menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Putih tulangmu, merah darahmu, NKRI Republik Indonesia Merdeka. Itu dia. Tapi begitu ditanya, tahu Ustaz Ibu Fatmawati? Tahu saya. Pernah Ustaz
ke Bengkulu. Hari ini langsung dibawa ke rumah. Ibu Fatmawati naik ke atas melihat gambarnya. Ustadz Somad, ini gambar Ibu Fatmawati, ini ayahnya. Ayahnya adalah ulama, tokoh masyarakat Bengkulu, dan beliau adalah gadis Aisyah, lembaga untuk gadis-gadis Muhammadiyah. Pakai kerudung Ibu Fatmawati, disunting oleh Presiden Insinyur Soekarno. Ini gambar Ibu Fatmawati, Pak Ustaz. Loh, kok jauh sekali Ibu Fatmawati berdiri? Bung Karno di sana, dia berdiri di sini. Mereka belum nikah. Lalu istri Bung Karno mana? Yang ini, Ibu Nda Ingrid. Lalu kenapa begini? Ibu Fatmawati tidak mau menikah dengan Bung Karno karena dia tidak mau menjadi pelakor pengganggu laki orang. Dia perempuan yang beriman, pakai jilbab, pakai kerudung. Dia perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga. Setelah Bung Karno sendiri, barulah dia menikah. Maka dia adalah perempuan yang terhormat. Apa pelajaran dari sini? Orang Bengkulu Islami, orang Bengkulu religius, orang Bengkulu juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, perempuan yang dulu baik, perempuan yang dulu penuh berkah, harus dijaga sampai anak-anak gadis kita sekarang. Alhamdulillah, 50 tahun sudah umur Bengkulu, anak gadisnya tetap pakai jilbab. Tak ada satupun yang tak pakai jilbab. Entah harinya aja, wallahualam. Mudah-mudahan yang belum pakai jilbab dibukakan Allah pintu hatinya. Ya Allah, tiupkanlah angin hidayah ke hati anak-anak gadis yang belum pakai jilbab, ya Allah. Kalau dia tak juga berubah setelah pengajian ini, kirimkan angin puting beliung sekalian, ya Allah. Jangan diaminkan, karena kita ini adalah zona merah. Zona merah itu rawan gempa. Kalau gempa di darat, gonjang-ganjing, goncang. Tapi kalau gempanya di laut, maka air bergoncang menjadi ombak besar, naik ke atas, dia akan menjadi itu yang perempuan itu tsunami. Kalau dibawanya suaminya ke atas, Sumanto. Maaf, jangan tersinggung. Mana tahu yang kebetulan namanya sama. Maka yang belum pakai jilbab, yang belum menutup aurat, masih pakai rok pendek, masih pakai baju, you can see. Kamu can bisa si menengok. Kamu bisa menengok ketiak bini saya. Tutuplah nak. Anakku, kalian perempuan, jaga kehormatan kalian. Ibunda Fatmawati sudah menunjukkan puluhan tahun silam. Dia menunjukkan bagaimana perempuan harus berbusana. Sampai hari ini pergi kalian, rumahnya masih ada, lokasinya masih ada. Saya diminta pula untuk mengenang. Saya meminta bagaimana rasanya menjahit baju sangsaka merah putih negeri bersampul merah dan putih. Ini kainnya Pak Ustaz. Saya coba pegang itu mesin jahit. Rupanya mesin jahitnya pakai putar pula. Jarumnya tak ada lagi. Putar. Lalu kemudian diambil gambar. Masya Allah, tabarakallah, untuk Ibunda Fatmawati almarhumah, Presiden Insinyur Soekarno almarhum, dan tokoh-tokoh pendiri bangsa, tokoh-tokoh Bengkulu. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum, ampunkan dosa mereka ya Allah. Warhamhum, rahmati mereka ya Allah. Waj'alil jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Jangan doanya cuma hari ini saja. Habis sholat tahajud nanti malam ibu berdoa. Ketika ibu doakan mereka, Allah balas. Maka anak-anak ibu pun akan menjadi perempuan-perempuan yang solehah. Cinta kepada agama, cinta
cinta kepada negara. Lahir anak-anak yang bisa baca Quran, penghafal Al-Quran, ulama, tapi anak-anak juga yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang sedang dibenturkan. Kalau ada yang berteriak Allahu Akbar, berarti anti Pancasila. Kalau ada yang berteriak merdeka Pancasila, berarti tidak beragama Islam, berarti anti Allahu Akbar. Di Bengkulu keduanya ini dinyatakan salah total. Betul? Di Bengkulu religius, agamis, paham agama, taat kepada Allah, tapi dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah pribadi bangsa Indonesia yang tidak meninggalkan agama, tapi juga cinta hubbul watan minal iman. Kenapa mesti perempuan? Kenapa dari tadi yang Ustaz sebut Ibu Fatmawati? Karena dari perempuan inilah akan lahir anak laki-laki pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Betul? Kalau mau memperbaiki bangsa ini, perbaiki perempuan. Masukkan anaknya ke sekolah agama. Mereka akan menjadi ibu rumah tangga. Mereka akan menjadi wanita karir. Mereka akan jadi pimpinan dharma wanita. Ini tenda bisa tegak berdiri kokoh karena ada tiang-tiang, tiang negara. An-Nisa, perempuan, perempuan, imadul bilad. Tiang negeri ini adalah perempuan. Di masa lalu kita bisa lolos ujian Belanda, lolos ujian Jepang, lolos ujian penjajahan Inggris. Tapi di masa akan datang Jepang sudah pulang, Inggris sudah kembali, Belanda tak ada lagi. Yang tinggal durian Belanda sama terong Belanda. Tapi penjajahan kita di masa akan datang, anak-anak kita dijajah dengan narkoba. Betul? Anak kita dijajah dengan LGBT, betul? Anak kita dijajah dengan pergaulan bebas, seks bebas, hamil, duluan baru nikah, MBA, married by accident. Siapa yang paling bertanggung jawab? Perempuan. Ustaznya giliran tanggung jawab perempuan aja. Bapak pagi-pagi pulang petang, berkeringat panting tulang, tunggang langkang, litang ukang. Yang menjaga anak di rumah ibu, maka ibu-ibu yang cinta Islam, ibu-ibu yang baca Quran, ibu-ibu yang cinta negara, ibu-ibu yang cinta Pancasila, ibu-ibu cikal bakalnya dulu dibawa oleh Ibu Fatmawati, inilah yang akan melahirkan generasi ke depan. Dari satu hembusan nafasnya dia berteriak Allahu Akbar, tapi dia juga cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Allahu Akbar, siap jaga ulama, siap jaga Al-Quran, siap jaga Pancasila, siap jaga NKRI. Takbir, merdeka. Satu hembusan nafas. Siapa yang mau menjajah Indonesia? Kalian dengar suara itu tadi. Nanti adik-adik yang merekam, potong, ulang-ulang. Jadi kalau ada yang mau menjajah kita, dengarnya itu mencret ya. Di mana suara menggelegar itu? Suara menggelegar itu datang dari tempat dijahitnya kain merah dan putih puluhan tahun silam dari Bengkulu. Kenapa semangat betul Ustadz Somad siang ini? Mikrofonnya mantap. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah bajunya putih. Datang orang Bengkulu, kasihnya baju. Nah, tahu. Menunjukkan orang Bengkulu itu kaya-kaya. Betul? Dari mana orang Bengkulu kaya? Tengoklah emasnya. Kancingnya emas, lalatnya pun besar-besar. Emas ini 1, 2, 3, 4. Belum lagi paut emas besar dengan permata, belum lagi rantai emasnya. Makanya nanti selesai acara sampai di airport saya buka ini, takut saya dikejar perampok.
Pakaian menunjukkan identitas. Sorban Ustadz Somad bertuliskan batik, bertuliskan tulisan Arab, menunjukkan dia religius. Ada gambar bunga rafflesia, menunjukkan ada seni dalam dirinya. Bajunya bersalutkan emas, berantaikan emas, berpaunkan emas, berkancingkan emas, menunjukkan orang Bengkulu kaya. Apa maknanya? Bahwa ada potensi alam yang luar biasa. Bangkitkan semangat. Tanah. Tadi ketika kami mau mendarat pesawat tadi, landing, landing. Nampak hijau kebun karet, hijau kebun sawit. Punya siapa? Insya Allah punya orang Bengkulu. Jangan sampai hijau, gedung tinggi. Punya siapa? Punya investasi asing. Yang punya kita mana? Cendol. Insya Allah yang saya tengok tadi itu adalah kebun kita, sehingga kita tidak perlu mengemis meminta-minta. Kenapa? Karena memang orang Bengkulu kaya-kaya, kaya alamnya, kaya lautnya, panjang pantainya. Long beach, long, panjang, beach, pantai, pantai panjang. Memang panjang. Ustaz Somad ini pantai panjang. Berapa panjang Pak? 7 km. Kalau gitu tak usah kita jalan, makan kita dulu. Bayangkan jalan 7 km, mati kita. Makanlah. Begitu dibawa makan, Masya Allah, ikan kerapu. Besar ikan. Menengoknya aja takut. Di samping ikan kerapu, udang besar-besar. Di Bengkulu ini rupanya ikan matinya sekali. Di tempat lain 5 kali. Dipukul sekali, mati. Masuk kulkas sekali, mati. Masuk kuali sekali, mati. Besok tak laku, masuk sekali lagi. Di kulkas saja mati 2 kali. Di kuali 3 kali. Patutlah tak bergizi. Saya tadi ikan kerapu asli, udangnya asli. Ini bukan udang sungai Pak Ustaz, ini udang laut. Dan laut kami bukan laut yang diapit oleh pulau. Laut kami kalau hanyut di pantai Bengkulu, itu hanyutnya ke Yaman. Coba tengok pantai. Maka siapa yang mau pergi haji gratis, aku gitu. Luar biasa. Ikan kerapu, udang. Ini kepiting Pak Ustaz. Ini kepiting ini masaknya masak asap Pak Ustaz. Saya tak tanya-tanya untuk mana asap, yang penting makan aja ya. Asap-asap lah, bantai. Enggak. Ini Pak Ustaz. Cuman saya tengok keliling, tak ada yang berani makan. Ustaz nggak ada pantangan. Saya ada pantang satu Pak. Apa itu? Pantang dekat. Asal dekat habis. Kalau bisa Pak Ustaz, jangan banyak-banyak kali. Karena kami khawatir nanti Ustaz tak bisa ceramah. Saya baca ayatnya, saya baca doanya. Bismillah, ku sebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak dapat satu pun menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillah. Saya makan kepiting, saya makan udang, saya makan kerapu, saya makan durian. Duriannya dibakar pula dulu. 41 tahun umur saya, baru ini makan durian dibakar. Buktinya sehat walafiat, menggelegar suara takbir. Masih siapa bilang makan durian darah tinggi? Siapa bilang makan kepiting kolesterol? Siapa bilang makan udang? Makan. Bapak yang ragu makan, baca doa tadi, makan. Nanti kalau kumat Pak Ustaz, saya tak tanggung jawab. Ustadz Somad janganlah sombong, janganlah takbur. Ini tinggi pentas nih Pak Ustadz. Kalau berkunang-kunang jatuh, sakitnya tak seberapa, malunya. Ini Indonesia nonton, yang di luar negeri pun menengok. Bayangkan masuk koran, Ustadz Somad jatuh di Bengkulu habis makan durian bakar. Insya Allah Ustadz Somad sehat. Kenapa? Didoakan jamaah Bengkulu sejauh mata.
Dari tadi malam mereka berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Somad karena dia yang akan ceramah besok ulang tahun Bengkulu yang ke-50. Dari sejak tanggal Indonesia merdeka, Bengkulu menjadi negeri Bengkulu. Sejak kapan? Sejak mulai Provinsi Bengkulu tanggal 18 November 1968. Kok Ustaz ingat? Saya lahir 18 Mei, Bengkulu 18 November, sama-sama 18. Alhamdulillah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Jamaah semua mendoakan saya tadi malam, ya Allah sehatkan Ustaz Somad karena besok dia akan ceramah. Sehatkan dia sampai besok aja ya Allah. Terserah itu, terserah ya Allah. Habis dia ceramah itu mati dari situ. Tak begitu doa orang Bengkulu. Emak sebaya emak saya 70 tahun, emak mendoakan Ananda Abdul Somad. Adikku sebaya adik-adik saya, kalian mendoakan saya. Abangku sebaya keluarga saya, semuanya mendoakan. Kita tidak satu suku, kita tidak satu bahasa, kita tidak satu negeri. Aku non dari Riau, walaupun kita masih bumi Sumatera, tapi kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makan, silakan makan, tapi makan bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, tapi makan untuk menegakkan tulang belakang supaya bisa beribadah, beraktivitas, membangun Bengkulu ke depan, menumbuhkan anak muda yang punya semangat entrepreneurship. Amin. Laut Bengkulu yang luas, pergi kalian ke laut, ambil udang, ambil ikan kerapu, ambil ikan, ambil semuanya, bawa ke darat, buka rumah makan, buka. Wisata kuliner akan berdatangan. Anda ingin wisata yang religius, agamis, taat beragama, datanglah ke Bengkulu, makanannya yummy. Tidak khawatir sampai ke Bengkulu rusak akidahnya. Kenapa? Karena di sini masjidnya besar, sholat berjamaah. Orang yang datang ke Bengkulu, libur anak-anak sekolah, datang kalian kemari, dapat 3 wisata. Pertama, wisata religius. Yang kedua, wisata kebangsaan, karena di sini tempat pengasingan Bung Karno, di sini tempat dirajutnya bendera merah putih, di sini ada peninggalan-peninggalan sejarah. Yang ketiga, wisata kuliner. Cuman bagi ibu-ibu yang diet memang agak bahaya sih. Tapi sebetulnya makanan itu tidak berbahaya. Buktinya saya semua makan, tidak ada saya gemuk. Kepiting saya makan, ikan saya makan, telur setan makan, tak ada gemuk. Yang buat gemuk itu bukan makanan, pola makan. Kalau pola makannya benar, kita tetap ramping. Ini buktinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai itu datang pula bapak-bapak membawa produk namanya peci Bengkulu. Datang lagi ibu-ibu membawa produk kain batik Bengkulu. Datang lagi saudara saya membawa air minum dari Bengkulu yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, namanya Nile, dibawa dari nama Mesir, Sungai Nil. Artinya apa? Semangat bisnis maju di Bengkulu. Bisnis peci, bisnis kuliner, bisnis makanan, bisnis ini dodol asli Bengkulu, rasa durian Pak Ustadz, semuanya ada. Maka jangan lagi berharap tamat kuliah mau jadi PN. Saya ketemu kawan saya di airport, "Mas, aku PNS dulu, sekarang aku keluar di PNS." Loh, itu siapa? Itu istri. Rasanya istrimu yang dulu bukan ini, itu yang ketiga. Keluar dia dari PNS, bisa 3 bininya. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini cita-cita mau jadi PNS. Mau nikah sekali lagi, mengurus surat izin atasan. "Pak, tolonglah Pak, saya mau nikah lagi." Kata atasannya, "Kau pula mau nikah, aku belum dapat." Maka anak-anak muda, bangkitkan semangat entrepreneur kalian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Gantungkan cita-citamu wahai anak-anak muda Bengkulu. Macam ada air menetes. Tapi ternyata gerimis.
tak berarti hujan. Yang penting doa kepada Allah SWT. Apa yang kita lihat hari ini, pentas begitu banyak, tenda tak terhitung. Saya tak tahu dari mana akhir jamaah ini ujungnya, saking banyak. Tak bertepi, inilah betul-betul lautan. Di samping ini yang menjadi batas kita, DPRD Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Bisa tak kalau kita angkat alumni-alumni Al-Azhar Kairo, anak-anak yang hafal Quran, diangkat menjadi guru 5 pelajaran agama di SMP, SMA, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, sehingga anak-anak Bengkulu bisa paham Islam. Bisa apa tidak? Bisa. 5 guru SMP, SMA, masukkan 5 guru Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? Anggota DPR. Yang memilihnya siapa? Ingat DPRD, ingat perda, ingat ajaran Islam. Pilihlah caleg-caleg yang memperjuangkan aspirasi umat. Ada Abdul Somad menyebut partai, ada Abdul Somad menyebut caleg. Jangan-jangan Abdul Somad ini mau kampanye. Untuk apa saya jadi caleg? Jadi wakil presiden yang saya tak mau. Saya cuman ingin mengingatkan umat, jangan sampai kerumunan ini menjadi buih di tengah lautan, menjadi pasir di tepi pantai, tak bermakna mubazir. Saya ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Ingat, 17 April, Rabu pagi 2019, pilih wakil-wakil yang pro kepada umat. Nanti mereka akan datang ke surau, ke langgar, ke musola, bawa karpet 1 gulung. Jamaah, nanti tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Kalau saya menang saya tambah, kalau saya kalah ini aku jemput balik. Bapak, Ustadz Somad sudah tausiah di depan gedung Bapak. Selama Bapak tidak memperjuangkan, maka Bapak tak akan kami pilih. Kalau Bapak mau kontrak politik, kami akan pilih Bapak. Perjuangkan 3. Pertama, keluarkan perda zakat, zakat potong atas. Yang kedua, keluarkan perda bagi muslimah yang muslim berbusana muslimah di bumi yang cinta kepada Islam. Yang ketiga, kami tidak sanggup menyekolahkan anak kami ke pesantren, mahal karena guru honor. Maka keluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA. Siap? Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, Bapak sebar pun duit kami ambil, Bapak tak kami cucu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya diambil, masukkan ke masjid. Siap? Mulai kecil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Siap. Ambil duitnya, masukkan ke kota masjid. Siap. Tapi orang Bengkulu sedekah tidak lagi manual. Biasanya kalau saya tablik akbar ramai begini, langsung disebar kotak sedekah. Di Bengkulu tak ada kotak sedekah. Ada. Oh, rupanya orang Bengkulu bersedekah melalui aplikasi Telkomsel. Klik. Tadi Pak Gubernur mempraktekkan, saya nengok. Klik. Nah, tulis Pak, berapa yang mau sedekahkan? Pencet. Saya tengok dipencet Pak Gubernur 06 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hati saya, mak sampai sekali lagi pencet 7 ini. Makanya nanti kalau nyumbang, hitung-hitung betul-betul. 1, 2, 3, 3. Karena kalau sampai setelah sekali, dari 1 juta jadi 10.
Apakah kalau terpencet 10 juta rugi? Tidak. Justru yang 10 juta itulah yang akan menolong engkau nanti di padang mahsyar. Betul? Mudah-mudahan banyak saksi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Somad hari ini dipakaikan pakaian kebesaran. Terima kasih Ustaz Somad sudah sudi memakai pakaian adat Bengkulu. Kenapa terima kasih ke saya? Saya yang terima kasih. Hari ini saya sudah menjadi orang besar karena bajunya XL. Besar. Biasanya pakaian saya sederhana aja. Pakai celana, pakai baju koko, pakai peci. 3 saja. Hari ini kain di bawah. Kainnya pula pakai benang emas. Ini nampaknya tak akan dicuci. Asal habis pakai jemur. Takut rusak mesin cuci. Timpang. Masya Allah. Kalaupun dicuci pakai uap aja. Masya Allah. Luar biasa. Dipakaikan ke saya. Lalu kemudian pakai baju, pakai sorban, pakai topi. Cuman yang saya bingung, gimana saya mau sholat pakai ini? Tapi tadi waktu sholat ini dibuka, tetap menempelkan kening ke lantai. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau masuk ke dalam masjid. Masjid ini bagus, masjid ini megah, masjid ini cantik. Cuma atapnya plastik. Belum selesai Pak Ustaz. Jangan lecek masjid kami Pak Ustaz. Itu bahayanya mengundang Ustaz Somad. Apa yang dia nampak, itu yang dia cakapkan. Dia tak bisa dibisik-bisik. Tak bisa dipesan-pesan. Ustaz, nanti tolong ceramah, cerita, jangan singgung masalah jilbab. Karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Ini kejadiannya bukan di Bengkulu. Di kantor dinas saya pernah ceramah, Ustaz. Nanti kalau ceramah jangan singgung masalah jilbab. Istri Pak Kadis belum pakai jilbab. Pembahasan kita pagi ini adalah hukum perempuan yang tak pakai jilbab. Kacau, bisa dikontak. Akhirnya kena skor 3 bulan. Tak usah undang lagi. Itu Ustaz kacau itu. Baru bisa kita pesan ceramahnya. 3 bulan kena skor. Setelah 3 bulan telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang kantor kami Pak Ustaz. I'm coming. Katanya saya diskor 3 bulan nggak boleh datang. Iya Pak Ustaz. Sekarang kenapa diundang lagi? Alhamdulillah Pak Ustaz. Yang tersinggung kemarin mati. Rupanya orang yang tersinggung itu cepat mati. Anda tersinggung, waspada. Saudara yang dimuliakan Allah, ada pula orang tersinggung, dibuatnya polling. Tersinggung, dibuat polling. Polling. Siapa yang setuju ceramah Ustaz Somad dibuang dari YouTube? Siapa yang setuju? Setuju. Siapa yang tak setuju? Buat tak setuju. Diadakan polling. Yang setuju cuma 3%. Kesian deh. Andai dibuang Abdul Somad dari YouTube, mati kan ya? Apa yang ditakutkan hidup ini? Takut tidak terkenal. Saya sudah muak jadi orang terkenal. Sudah capek saya. Makan di restoran mesti pakai masker. Saya kalau mau pergi makan restoran, bawa keluarga mesti pakai masker, suap di bawah. Pergi ke mall beli laptop, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Sampai di parkir ada yang ikut dari belakang. Ustaz, foto Ustaz. Lalu saya tanya, saya penasaran. Aku sudah pakai topi, pakai masker, pakai kacamata hitam. Kok tahu kau aku Ustaz? Dari mana kamu tahu? Senyum dia, dari cincin Ustaz. Bisa tahu dia cincin saya. Padahal waktu itu saya belum pakai batu rafflesia. Apalagi kalau saya pakai ini. Ini tengoknya, nah itu pasti Ustaz Somad. Makanya nanti tengoklah. Jadi kalau kalian buat yang begitu-begitu, itu cuma buat saya makin viral aja.
Sombong kali Ustaz Somad ini. Itu bukan sombong. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Syafi'i. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Betul? Dia mau jatuhkan kita. Kita tidak pernah buat iklan. Hari ini kita tak punya kartu nama. Hari ini kita tak pernah mempopulerkan diri. Kita serahkan pada Allah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kan keras sekali Ustaz. Kami tak tahan dengar suara Ustaz yang menggelegar sakit jantung kami. Kalau gitu kita perlembut. Wala haula wala quwata illa billah il-aliyyil azim. Sangka orang saya tak bisa suara lembut. Saya paling bisa lembut. Kenapa Ustaz tak bersuara lembut? Ini kan siang. Habis makan, perut kenyang. Kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Bayangkan kalau saya ceramah pakai suara lembut. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku, di hari 50 tahun ulang tahun Bengkulu ini, mari kita bersyukur pada Allah. Mari kita jaga persatuan. Jadi sudah paham bahwa Ustaz Somad bersuara keras itu bukan dia keras, bukan dia radikal. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras, hatinya selembut sutra, brother. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz semangat hari ini? Karena yang datang pengajian ini anak-anak muda, betul? Tegak di atas anak muda, tengok anak muda. Itu anak muda itu. Kalau orang tua mana berani dia? Anak muda, hati-hati nak, harus jatuh. Kalian yang di situ, aku pula yang cemas. Oh, udah, yang merekamnya anak muda. Tengok, jangan sampai grogi pula. Anak muda, yang berada depannya anak-anak muda. Masya Allah, anak-anak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mulai ceramah jam 1:30. Sekarang pas 2:30. Udah 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata ceramah di Bengkulu ini waktu tak terasa. Rasanya baru 15 menit aja. Kata jamaah, Ustaz yang 15 menit, kami udah berpeluh dah. Peluh sebesar jagung menetes dari kulitmu akan menjadi balasan amal soleh. Ustaz enak di bawah tenda, Ustaz sejuk, Ustaz dingin. Sengaja aku maju ke depan supaya kita sama-sama panas. Kalian tengok apa panas. Kalian duduk di bawah tenda enak, adem, ayam, tentram, nyaman. Kalian yang berdiri di bawah tenda sama, aku pun berdiri kena panas juga. Apa yang bedanya? Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Tapi insya Allah kita semua bapak-bapak dari kepolisian dengan seragamnya mengamankan acara ini. Ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Bapak dari TNI, Bapak Dandim yang mengerahkan pasukannya, buatkan mereka, anak-anak mereka menjadi para penghafal Quran ya Allah. Saudaraku dari Satpol PP juga, kami yang hansip Pak Ustadz, hansip lebih dulu masuk surga. Tapi studi banding aja. Kalau amalnya soleh, dia bertahan di dalam. Betul? Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau menjadi anggota dewan, engkau menjadi ibu dharma wanita, engkau menjadi TNI Polri, engkau menjadi dokter spesialis, engkau menjadi pejabat forum komunikasi pimpinan daerah, itu sampulnya saja. Yang dibawa mati apakah baju seragam? Baju yang paling disayang Abdul Somad hari ini, inilah baju yang paling disayang. Tapi kalau mati nanti bisa request, nah kalau ayah mati kau pakaikan pakai seragam Bengkulu. Lepas. Ini yang paling sedih saya kalau lepas. Lepas semua.
Cincin ini pun nanti akan dilepas. Padahal kemana-mana sudah ceramah, jamaah sekalian. Ini pun nanti akan dilepas. Baju sedekahkan kepada tetangga. Cincin saja mengambil. Kain ini akan dipakai oleh menantu. Yang akan dibawa mati hanyalah amal soleh. Kalau pernah engkau sholat tahajud ke masjid Baitul Izzah, itulah yang akan. Nanti kalau ada Pak Gubernur, Pak Wali mengundang Ustadz Arifin Ilham zikir di masjid Baitul Izzah, datang. Ustadz Somad tak bisa membuat kalian menangis. Ustadz Arifin bisa. Jamaah, dosa kita begitu banyak ya Allah. Jamaah pun menangis semuanya. Ampunkan dosa kan. Nanti malam 1 Muharram, malam tahun baru, momen-momen itu buat pengajian. Ulang tahun kota, buat pengajian. Ulang tahun provinsi, buat pengajian. Menyambut Maulid Nabi, buat pengajian. Undang para habaib, undang para ustaz, adakan tabligh akbar, adakan zikir, ngaji. Itu yang menolak musibah bala dari negeri kita ini, insyaallah. Sudah lama musibah itu ingin diturunkan malaikat. Gara-gara apa? LGBT. Jangan lagi sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Banyak bangga. Gue LGBT ini. Terlalu keren LGBT. Ganti namanya. Menunjukkan perbuatannya yang jelek, kotor, jahat, buruk, najis, nista. Lalu apa namanya Pak Ustaz? Pencinta lubang tai. Ini cakap Ustaz Somad ini tak sopan di depan Bapak Ketua MUI, di depan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Supaya muncul rasa jijik, rasa kotor, rasa najis. Gara-gara itulah musibah turun. Bengkulu harus kita jaga dari perbuatan maksiat, pergaulan bebas, LGBT, kontes bencong. Ustaz berani ceramah ini, apa enggak takut Ustaz diganggu bencong? Ngeri juga sih. Tapi insya Allah udah ramai begini, siapa berani ganggu saya? Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri, kok ngeri juga. Tapi insya Allah jamaah ini selalu mendoakan Ustaz Somad. Betul? Datang WA ke HP saya, Ustaz Somad, setiap saya sholat sunat selalu saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan selalu saya ingat Ustaz. Saya kalau yang SMS nenek-nenek tak apa-apa, anak gadis pula. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat anak muda kita dari LGBT, tawuran, perlawanan bebas, narkoba, zina. Masukkan mereka ke pondok pesantren. Yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan anak ke pesantren, na'udzu. Ustaz dulu kuliah di mana? Al-Azhar Kairo, Mesir. Habis dari Mesir ke mana? Maroko S2. Tak tahu kalian saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lebih bisa. Ternyata sampai di Bengkulu, sayalah anak Al-Azhar yang paling muda, angkatan 1998. Di sini ada kakak saya, abang kelas saya, duduk di samping saya, asli putra Bengkulu. Abang di Al-Azhar tahun berapa? 1995. Abang saya ada di sini, kakak kelas saya. Artinya apa? Orang Bengkulu lebih dulu ke Al-Azhar daripada saya. Maka lanjutkan, kirim anak-anak bapak, kirim anak-anak ibu, biarkan dia jauh, terbang sejauh terbang mata memandang, tapi nanti di hari petang dia akan pulang, dia akan memimpin masjid, dia akan membuat tabligh akbar. Ini banyak orang tua tak mau menyekolahkan anak ke agama. Nanti anak saya sekolah agama jadi apa? Mati nanti dia tak makan. Memang kami sekolah agama ini tak kaya, kaya kali tidak, miskin kali pun tidak. Tapi komen-komen orang, coba tengok di YouTube, di FB, Ustaz, jadikan aku yang kedua ya.
Dunia yang kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Wakafkan anakmu sekolah agama. Sekolahkan anakmu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah menolong kalian. Wakafkan anak kalian untuk agama Allah. Allahu Akbar. Kalian urus rumah Allah, kalian muliakan hamba-hamba wali-wali Allah. Allah menyelesaikan masalah kalian. Di mana letak iman? Ini orang takut betul. Takut pensiun makan apa? Takut nanti anak tinggal di mana? Takut akhirnya korupsi, nepotisme, riba, haram. Jurusnya jurus cap gayung. Cedok sana, cedok. Dulu cuma ada uang tunjang. Ini uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tunjang. Duit haram kau suapkan ke anak-anakmu. Berdoa kau siang dan malam. Nah, kau sudah kuliahkan S1, kau sudah kuliah S2. Ini siapkan 100 juta untuk nyogok. Kau siapkan sogok makan haram. Orang yang bekerja, baik PNS maupun swasta, hasil dari nyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang gaji 13-nya haram. Berapa lama kau nikmati duit haram itu? Hanya sekedar 58 tahun. Itu pun kalau malaikat maut tak datang lebih awal. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, ambil sana, ambil sini, cedok sana, cedok sini, sundul sana, sipak sini, sikut sini. Mati. Hai bapak, ingatlah pak, kau ambil duit haram, kau makan duit haram, kau kejar duit haram, kau tidak menikmatinya. Begitu kau mati, rumahmu diambil orang, binimu diambil brownies, berondong manis. Dulu yang membuat rumah itu siapa? Bapak. Yang mencari arsiteknya siapa? Bapak. Yang mencari tukangnya siapa? Bapak. Tempat tidur sudah pindah, karpet-karpet sudah pindah, keramik-keramik sudah pindah, orangnya belum pindah. Begitu mau pindah, kaki tersandung pintu, jatuh, mati. Satu jengkal pun rumah itu tidak mau kau tempati. Kenapa? Karena engkau setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Tapi jangan gara-gara ini besok rapat Pemda, Pak Gubernur nanya, Bapak-bapak kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor, bagaimana kemajuan visi misi Bengkulu 20 tahun ke depan? Soal rapat Pak Gubernur, kami mau mati aja. Jangan. Saya cerita mati ini supaya kita takut melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dengan ibu, rambut dibuka, 3 warna merah, kuning, kelabu, gaya-gaya funk. Dapat duit beli cincin emas, dapat duit rantai emas, dapat duit gelang emas, gelang tangan sudah 2, gelang kaki pasang, kecing. Borgin tangan, feodal, mental penjajah, suka menengok orang susah. Sudah tahu ekonomi sulit, susah, morat-marit, ditunjukkan emas. Jam berapa ya? Gatal. Kalau kau kaya bukan dengan gelang emasmu besar. Kalau menunjukkan kaya bukan dengan cincin emasmu besar. Kalau kau kaya, datang kau ke panti asuhan, sekolahkan anak yatim sampai selesai S1. Ya? Siapa yang kaya di sini? Siapa yang banyak duit di sini? Pulang dari sini, cari panti asuhan. Tanya, Pak panti asuhan, berapa anak yatim yang belum sanggup bayar sekolah? Berapa anak fakir yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa meja yang rusak? Berapa whiteboard yang lapuk? Berapa atap yang bolong? Berapa lokal yang belum dikasih semen? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang sedang kena panas, terasa panas? Yang mengatakan tak panas bohong, karena saya pun kepanasan.
panas di sini, belum ada apa-apanya saudaraku. Di akhirat nanti sejengkal dari kepala, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam sampai leher, tapi ada yang dapat naungan tenda di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang mulai bingung. Ada yang bilang bersolawat, ada yang bilang bersolat, ada yang bilang bersodakoh, ada yang bilang bersoman. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sodakoh. Kalau ibu bersodakoh 100 juta, insya Allah tendanya di akhirat setebal atap masjid Baitul Izzah, itu 100 juta. Kalau 1 juta itu tenda ini lah, ini 1 juta. Kalau 500.000 triplek 100.000. Kalau 5.000 itu koran 60 tribun. Nanti kalau nampak di akhirat ada yang pakai koran, ini yang ini 5.000. Mereka yang di dunia pakai koran boleh jadi di akhirat beton. Yang pakai payung di dunia jangan hina orang, jangan tunjuk orang, jangan lecehkan orang, jangan underestimate. Berapa banyak di dunia tak masyhur, bukan siapa-siapa, tidak terkenal, tapi di akhirat dialah yang paling mulia. Hari ini Ustaz Somad ceramah di depan ribuan jamaah, depan, belakang, kanan, kiri, tak nampak ujungnya, tapi ternyata di akhirat ada orang yang lebih mulia. Dia bukan ustadz, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak LCMA, dia tidak haji, dia mantan preman bertato tapi berhasil menyelamatkan kawannya belum tak sholat menjadi sholat. Amin. Dia bukan ustadz, pakaiannya biasa aja. Dia mantan preman, tatonya tegap, sebelah kanan ular kobra. Setelah tua dia kena diabetes, kurus, gambar cacing. Tapi setelah dia tobat, datang dia ke rumah tetangganya, diketuknya pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. So kau ajak aku. Kau belum lahir aku dah haji. Tak tahu kau haji. Besok dia tak berhenti. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Aku di Masjidil Haram sholat 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Baitul Izzah. Besok datang dia lagi, Pak Haji, ayo ke masjid, kalau tidak nanti kami campakkan Bapak ke laut. Ucat Pak Haji, ayo. Dia tidak ceramah tabligh akbar, tapi dia sudah menyelamatkan satu orang yang tak peduli kepada masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min umurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Onta berwarna merah zaman Nabi adalah kendaraan termahal. Kalau sekarang itu mungkin Harley Davidson. Kalau mobil itu sekarang mungkin sedan Ferrari merah metalik, pintunya 2, harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. Nanti 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Masuk melompat aja dia. Macam truk sawit. Kau sibuk apa? Kenapa tak pernah ke masjid? Aku sibuk ngurus sawit. Berapa hektar? Saya sejauh mata memandang. Itu kan bulan lalu. Bulan ini kau sibuk apa? Aku sibuk karet getah sekarang. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Begitu kau mati, pagi-pagi minum kopi. Minum kopi kau mati. Kopi Mirna minum deh. Mati. Di ronsen sama dokter, ronsen di rumah sakit, nampak tertulis Mirna. Mati. Apa yang terjadi? Kebun sawit sejauh mata memandang dibagi 2. Nama hartanya Gono. Kau begono, aku.
hartanya 10 miliar. Kalau sawit itu harganya 10 miliar, ibu dapat 5 miliar. Udah mulai senyum. Dari yang 5 miliar, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. 1 miliar 125 juta, 125 500 juta. Maka di tangan bulat 5 miliar 500 juta. Pergi ke salon, pakai make artinya membuat, naik ke atas, make up membuat naik ke atas, pipi yang turun, dagu yang turun, leher yang udah turun macam leher onta bisa ditegangkan jadi, hidung yang turun suntiknya pakai silikon naik balik, pas di kaca terlalu naik macam babi pula atur. Bayangkan itu, bulu mata berserak. Dulu waktu gadis pertama nikah memang alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurangi, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah laki mati, anak do re mi fa sol la si do itu, maka alis tak lagi macam semut berbaris, macam PNS bubar barisan. Tapi berkat salon tadi, beli motor baru, dapat anak muda, kawin sama brownies, sore-sore jalan-jalan di Long Beach, pinggangnya kuat. Laki yang baru nanya, mana makam laki kau yang lama? Itu sana itu. Waspada. Kau pikir kau akan abadi. Sekarang kata-katanya lembut. Abang, jangan jauh-jauh ya. Adek nggak bisa sendiri tanpamu. Dunia hampa gitulah. Jangan lama-lama pergi, setengah napas ke pergi. Setengah napas pergi itu artinya sesak napas. Ingat maki tertulis Tuan Guru as'alu an imamah. Tuan Guru, aku minta sorban. Tak mungkin sorban ini kuberikan anakku. Inilah satu-satunya sorban dari Bengkulu. Kalau aku mati nanti, ada lagunya itu, andai ku mati. Ini setelah pulang ke Pekanbaru, akan saya tempel dinding, di bingkai ditulis oleh-oleh dari Bengkulu ulang tahun emas yang ke-50. Tempel dinding, cetak foto satu, tempel. Nanti cucu saya menengok gambar saya, oh ganteng juga tuh waktu muda dulu ya. Tahu gak waktu ini di mana tuh? Bengkulu. Tahun berapa nih tuh? Tahun 2018. Di mana nih dulu? Bengkulu lah. Di mana lagi? Bagi kita ke sana nanti ada orang mengundang kita ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah, masa lalu kita tak tahu, masa datang lebih tak tahu, tapi kita tinggalkan anak cucu kita supaya kita mati nanti mereka lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Sayang anak beli HP, sayang anak kasih motor, sayang anak belikan kamera, sayang anak belikan rumah. Ketika kau mati dia lupa, meninggal engkau hari pertama dia menangis, sayang kenapa kau nangis, warisannya sedikit. Bukan itu anak yang soleh. Anak yang soleh ketika kita mati dia bangun tengah malam, dia ambil air wudhu, dia tahajud, setelah itu dia berdoa, Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kalian lah yang membisikkan itu nanti. Bapak masih ingat Pak waktu anak kita dulu lahir? Emangnya Ustadz punya anak? Ya. Berapa anak Ustadz? 1 semata wayang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mohon jangan kecewa, saya sudah punya anak.
Saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan waktu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat terkejut lah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Aku tidak ingin kau jadi pejabat tapi tak peduli agama, nak. Pejabat tak lama, nak. Paling-paling 1 periode, 2 periode, 3 periode. Aku tak ingin kau jadi orang kaya tapi lupa agama, nak. Aku ingin saat aku mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Bapak yang belum membisikkan anaknya dulu azan la ilaha illallah, jangan diulang balik. Dan balik dari sini panggilan aku kau belum puasan kan sini kau bilang tunggu tak Allahu Akbar Allah apa yang awak semester 3 azan itu sunat sudah berlalu biar saja, tapi bagi yang akan datang kalian yang sudah punya anak, ingatkan ke anak kalian, anak bapak anakku juga, rumah bapak macam rumahku, tapi bini bapak bukan biniku. Hai anak-anakku, kalau ayah kalian nampak kalian sakit, kalian membisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Kalau anak belum ada, ibu bisikkan ke telinga suami. Asal nampak dia sakit, tapi sakit berat, yang pula demam-demam sikit. Besok pagi, abang tak masuk kerja, bang. Aku mendengar ceramah semalam agak meriang dan panas. La ilaha. Belum lagi. Tapi insya Allah orang Bengkulu yang rajin pengajian, rajin iktikaf di masjid, menolong agama Allah, berdakwah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas tanah Allah, pernah bernapas dengan angin Allah, pernah bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur tidak mengajak orang ke jalan Allah dengan ceramah. Dia tidak ceramah, tapi dia tutup memberi fasilitas. Adakan iktikaf, pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, yang tak ada kepala, ajak mereka iktikaf di masjid hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. Sekarang banyak pejabat iktikaf di hotel hari Sabtu, hari Ahad. Terlalu lama di hotel, terlalu enak di hotel, pulang ke rumah ingin rumah macam hotel. Bahaya, karena bini tak mirip macam orang hotel. Tapi kalau dia selalu di masjid, ingat masjid, ingat mati, yang selama ini sombong, angkuh, punya anak buah, punya staf, hari Sabtu, hari Ahad pergi ke masjid, bawa bros, masuk ke WC, cari WC yang paling kotor, paling bau, paling busuk, atau gosok itu, biar sadar kau tempat kau di mana. Ustaz Somad, di sini kau ceramah orang ramai, kalau kau turun tanganmu dicium orang, bagaimana merendahkan diri? Ambil bros, masuk ke WC masjid bros, tapi orang lain jangan tahu. Jangan pula masuk ke dalam streaming. Saudara, bila kita ingin merasa diri kita rendah, kocok. Cukup yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini kalau dipeturutkan datang sombong, datang angkuh. Saya yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari saya di sini? Ada. Saya yang paling tinggi. Saya. Nanti kalau ada orang sikit-sikit, saya. Nah, itu Fir'aun. Saya. Korun. Saya. Setan. Pak, yang selalu nyebut saya di Quran itu ada 4, Pak. Fir'aun, Korun, setan, bapak yang keempat. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang Islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul? Kalau kau mencontek karena takut CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor, markup, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa, masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air. Kalau haus, menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Jangankan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak. Habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bir. Begitu mau keluar, keringkan kepala. Buat lemas macam itu. Panas betul puasa ini. Tapi Allah bukakan air. Tak lama kemudian. Oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustadz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat. Di Mesir kalau ketahuan mencontek, tangan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustadz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Jangan contek, siapa yang contek nggak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana cara? Akhirnya saya dapat jurus, saya buat soal saya bagi. Boleh contek Pak Ustaz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Sahkah seorang ayah menikahkan anak hasil zina? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebelum lahir dinikahkan. Itulah anak nikahnya, bapaknya giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Jangan datang sini. Karena anak dalam keadaan hamil, baik 6 bulan maupun lebih maupun kurang, maka anak yang nikah tadi nikahnya sah. Nama bukunya Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuh, nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Nikahnya sudah sah. Itulah mengapa Pak Kua, Bapak Kementerian Agama, tidak pernah bertanya ini berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Dipakai bin apa? Terserah. Bin kepiting, bin Long Beach, bin Batu. 2, nanti kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, ternyata lahir anak pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Si bapak mati, si abang anak pertama tak bisa jadi wali karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 4, lahir anak pertama perempuan cantik, gadis jelita, dipinang oleh anak lajang. Ketika nikah, maka si bapak tidak bisa jadi walinya, maka walinya wali hak. Apa salah saya? Ini anak saya, rambutnya sudah tes DNA, air liur sama matanya sama, coba tengok mirip. Ini bukan anakmu Mas Bro, anak saya. Bukan. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Hai anak-anakku yang perempuan, hai adik-adikku yang perempuan, kalau datang anak lajang menggodamu, merayumu, Adinda, mau nggak sama abang? Datang kau ke rumah kalau memang kau jantan. Kalau kau jantan, datang ke rumah. Kalau di sini jantan ayam, datang ke rumah.
Karena kalau kalian mau dipegang-pegangnya, dibawanya jalan-jalan, dibawanya naik motor, maka nanti kalau terjadi sesuatu hal yang hamil 9 bulan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit, yang keguguran, yang nipas, yang wilada, perempuan. Maka jaga kehormatan kalian, anakku, adikku, saudaraku. Saya bukan menceramahi, saya sedang memberitahu adik saya, anak perempuan saya, keponakan saya. Jaga kehormatan kalian. Kalian pun yang lajang-lajang, jangan kalian rayu-rayu perempuan, jangan kalian goda-goda. Perempuan ini adalah adik kalian, perempuan ini adalah kakak kalian. Bagaimana kalau adik perempuan kalian dikorbankan orang? Bagaimana kalau kakak perempuan kalian diperkosa orang? Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dianiaya orang? Maka jangan lihat perempuan sebagai korban. Siap jaga perempuan. Kita sudah berjanji. Adapun yang sudah sempat pacaran, cari nomornya, cari di HP, telepon. Buka FB, cari namanya unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Pak Ustadz, saya ingin menjadi orang beriman. Antuk minabillah, percaya sama Allah. Wa malaikatihi, percaya malaikat. Wa kutubihi, percaya pada Quran, Zabur, Injil, Taurat. Wa rusulihi, percaya kepada Rasul Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Yusuf. Percaya kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur berkeping dan engkau akan mati. Yang terakhir, percaya kepada takdir. Tapi takdir jangan main-main dengan takdir. Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir. Anak mahasiswi pulang ke kampung, pacaran, hamil. Setelah hamil bapaknya marah. Kenapa kau hamil? Kenapa bisa hamil? Ayah, terima aja. Ini takdirnya. Pulang kampung nilai IP 2,0. Kok ku kasih uang, belikan motor, ku belikan rumah, ku kasih duit. Kenapa bisa IP mau 2,0? Ayah, ini 2,0 takdir. Menjadi orang Bengkulu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, itu takdir yang tidak bisa dipilih. Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu? Tidak. Abdul Somad jadi orang Riau, kita tidak pernah milih. Karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, B, Batak, Cino. Tapi menjadi orang baik dan tak baik adalah pilihan. Siang ini mau duduk di rumah nonton TV tidur sampai sore, atau datang mendengarkan pengajian? Itu kita memilih atau Allah memilih? Kita menyesuaikan pilihan dengan pilihan Allah. Kalau kita kalahkan kehendak kita, kita maunya makan enak, tapi kita beli makan biasa sedekah pada anak yatim. Kita maunya beli cincin emas, kita kalahkan nafsu kita, kita belikan semen, wakafkan ke masjid. Maka pada saat itu kita namanya dapat taufik dan hidayah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak lajang kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Ustaz, sehat dan panjang umur, amin. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami tidak sholat dan puasa, sementara istrinya rajin ibadah? Ibu punya 6 orang wali. Berapa wali ibu? 6. Tapi katanya 9 Pak Ustaz, itu wali songo. Wali yang 6 itu pertama ayah, habis ayah atuk, habis atuk abang, habis abang adik, habis adik abang ayah, habis abang ayah adik ayah. Ke-6 wali ini kalau ada semuanya atau salah satunya memanggil suami, suami hantu, kita sembahyang puasa sini. Dulu kami terima pinangan engkau, karena waktu kau datang meminang anak gadis kami, kau pakai peci, pakai sarung, rupanya kau pencitraan. Sekarang baru kami tahu bahwa kau tak sembahyang. Maka bapak mertua tadi, wali-wali, gimana Datuk? Betul tak nih cakap saya Datuk? Betul. Apa kata Datuk? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun saya tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album keluar.
Tak ada gunanya. Jadi ibu kalau ada penderitaan jangan tahan sendiri. Tahan sendiri, pegang sendiri, tahan sendiri. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner. Mati, dia kawin lagi. Ibu punya wali. Saya tidak mau orang lain tahu masalah rumah tangga saya, Pak Ustaz. Ini orang nggak belajar agama Islam. Adikku, anakku, kalau suami macam-macam, kau lapor ke wali. Wali menasehati dia. Ini sekarang banyak istri yang tak mau lapor, dia menasehati. Bang, abang sembahyang ya bang. Apa kau suruh-suruh aku? Terserah aku lah. Kau belanja punya, kau sembahyang aku, kau neraka aku. Kau mau tak suruh, pergi sana. Enak aja. Ini laki Fir'aun. Ustaz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, serahkan pada Allah. Yang kedua, wasta'inu bis sabri, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, wassalah, banyak-banyak sholat sunat hajat. Usolli sunatal hajat, tolong kami sabar. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murun nabi ma'ruf, ajak mereka sholat, ajak mereka tabligh akbar, ajak mereka pengajian. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan berzina, jangan riba, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan main gaple, jangan main ini, main itu, jangan lupakan masjid, jangan tinggalkan mushola, jangan tinggalkan surau. Kalau tidak kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan azab akan turun. Fala yustajabu lakum, kalian berdoa pagi petang siang malam tapi doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dimulai 1:30, sekarang sudah jam 3:05. Kita sudah bersama 100 menit. Mudah-mudahan 100 menit ini menjadi amal soleh. Amin. Andai pun tidak menengok jam, saya sudah tahu bahwa saya sudah ceramah 100 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutan. Ceramah sudah, jawab pertanyaan sudah, yang terakhir baca doa. Semua masyarakat Bengkulu baik yang hadir maupun yang jauh di kampung halaman yang menyaksikan streaming, aminkan doa ini. Ala zihniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam tabligh akbar ulang tahun emas ke-50 tahun Bengkulu ini ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Forkompinda, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, kami yang banyak lupa silap dan salah keluar dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, kami yang dililit hutang selamatkan kami dari riba ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang yang gadis ingin menikah berikan jodoh yang saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabata, yang sudah nikah belum punya anak berikan anak yang baik-baik para penghafal Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit lapangkan hatinya, bukakan pintu hidayah, sehatkan sesehat-sehatnya, tidak kuman untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, nenek kami, datuk kami, pejuang kami, ibunda kami, ayah kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal liwat wal munkar. Selamatkan Bengkulu dari malapetaka, bencana, musibah, gempa, segala macam yang membencana merusak alam semesta. Jauhkan dari narkoba,
jauhkan dari seks bebas, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak ibunda kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu cicit keturunan kami, wali man halana, semua yang hadir di majelis ini bersihkan dosanya ya Allah, wali man ghaba anna, yang jauh mendengarkan juga ikut terampuni ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat, wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang menjaga suci. Saat datang kemari lapangan masjid ini bersih dan suci, kami tinggalkan dalam keadaan suci. Tisu, sampah, botol kami bawa semua. Kami ingin menjaga kesucian hati, badan, tempat masjid kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, jadikan kami bersatu menolong agamamu, bersilaturahim, jangan berkelahi, bersimpah darah, jangan sampai kami mengorbankan saudara kami. Ada saudara seiman, ada saudara sebangsa, ada saudara setanah air. Allahumma ja'al akhir kalamina indal jihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, ambil tutup botol, ambil sampah-sampah, saya sendiri saya bawa, saya kantongi, buang pada tempatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selamat ulang tahun Mas Provinsi Bengkulu yang ke-50. Semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.